Lanjut ya, kita kembangkan. Kita bongkar berangkat dari skripsi kakak tingkatmu. Sebentar aku buka Gmail, rasanya ada skripsi kakak tingkat yang dikirim ke email. Standar penulisan STIMI. Mana Gmail? Cuman alat yang harus kamu pelajari adalah yang pertama kamu harus install Mendeley juga. Tahu Mendeley? Nggak tahu? Nah ini juga jadi pertanyaan ya. Nisa, namanya Nisa kalau nggak salah. Mana Nisa? Mana ya? Kok Anissa? Skripsi Anissa. Nah ini dia. Ini Agustina cuy. Skripsi STIMI. Oh bukan email ini, salah. Email satunya. Kebanyakan email. Iya kan aku cari akun dulu yang gratisan, 15 GB gratis. Bikin lagi aku email baru. Nah, skripsi Anissa. Nah, Nisa. Nih Nisa lengkap. Nah ini skripsi ini ku copy, kamu ambil, nanti bagikan. Mana nih downloadnya di sini? Ini download. Kita download. Mana yang lain? Gak ada kah? UTS belum selesai. Nah, sudah. Padahal bisa pakai chat GPT. Nah ini nih. Ini nanti ku bagikan ke kalian. Oke. Ku simpan di mana ya? Google Drive. Nanti ku share ke linknya ya. Apa kemarin sudah dapat lah yang statistik kemarin? Yang ada yang minta? Nggak ada. Ada temenmu minta. Ntar ya. Terus My Drive, terus di sini Master Software Statistik, ini skripsi bisa lengkap, aku ekstrak dulu. Ekstrak. Nah, tugas kalian ketika ujian proposal yang perlu kalian siapkan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang yang pertama adalah kita fokus ke cover. Ya, kita fokus ke cover. Cover ini ambil aja dari punya Anissa. Judulnya kamu tulis, ganti ininya, ganti tahunnya 2025. Ya, biar cepat. Padahal sebenarnya skripsi zaman sekarang nggak kayak gini, tapi jadi satu file. Nggak boleh terpisah gini. Tapi dalam rangka kamu biar fokus, dipisah dulu. Nah, nanti kalau ada pembekalan selanjutnya kita lanjutkan. Karena sudah semester 7. STIMI ini jadi jelek, kenapa? Terlalu banyak yang lambat lulusnya. Nah, kalau bisa kalian tepat waktu lulusnya. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya ujiannya? Ya. Oke. Lanjut di sini. Nih. Di sini ada bab 1. Tugas kalian ini kamu ambil ininya kamu tulis. Bisa. Terus apa pula? Foto dulu aku dari situ. Nanti kirim ke aku. Biar ada bukti aku ngelatih sama Pak Bejo. Oke, kita lanjut ya. Nah, supaya cepat menyusun skripsi, yang pertama adalah kan sesuai dengan ikuti pedoman. Kelemahan kalian, pedoman penulisan belum tentu kalian baca. Nah, salah satu supaya cepat menyiapkan skripsi ini ada skripsi kakak tingkatmu yang sudah jadi. Ya, tugasmu adalah tinggal ganti-ganti doang.
isinya kamu ganti, kopernya yang ini tadi, bagian koper. Nah, mana tadi yang aku buka, lambat loadingnya coy. Nah, ininya aja kamu ganti judul, ininya tetap ya. Ininya kamu ganti, NPM-mu kamu ganti, ininya tahun 2025. Bisa? Nah, lanjut. Selanjutnya adalah bab 1. Nah, bab 1 bagian latar belakang kita harus mencari. Misalnya, judul skripsimu apa? Ada yang punya judul skripsi enggak? Kita jadikan objek bikin latar belakang. Siapa yang sudah punya judul? Apa judulnya? Kirim WA ke aku, nanti aku paste ke sini. Aku ambil absen di ini. Sudah Put, udah kirim ke WA aku belum? Belum. Siapa yang duluan itu yang aku jadikan objek. Nanti aku kembalikan ke dia. Aku bikinkan bab 1. Ayo cepat-cepatan. Ayo cepat-cepatan. Hafal enggak WA aku? Awas ya, hilang nanti tahu-tahu di Jambi. Sudah kirim. Nih, siapa nih yang duluan? Punya siapa nih? Nih, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada Wish Bakery cabang Pulau Banda sama Rinda. Kita lihat bab 1-nya. Kita pastikan ke AI nih. Nih, pengaruh harga terhadap keputusan. Ya. Tugas kalian sekarang adalah buatkan bab 1 yang terdiri dari apa di situ? Bab 1 kita urutannya apa? Kita lihat daftar isinya sini, Sa. Daftar isinya mana daftar isi di sini? Ini dia. Kita lihat daftar isinya. Sebentar. Nah, bab 1 isinya ini. Ya. Ini kita copy dulu. Terus kita pindahkan ke ChatGPT. Nanti ini berkembang nih sampai jadi skripsi ini bukan buatan AI. Tapi ini bikin kita jadikan asisten untuk sebagai kerangka berpikir. Nah, ingat nggak usah nanti aku rekam, aku upload ke YouTube. Oh, nggak kelihatan. Di sini lah. Oke. Nah, ini copy kembali ke AI tadi. Titik 2 kontrol apa? Tekan shift enter. Control V. Ya. Nah, ini kita hapus. Ya. Terus latar belakang berapa halaman, berapa paragraf rata-rata skripsi. Kita lihat latar belakang misalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada bukti 7, 8. Ya, 10 paragraf. 10 paragraf. Ya, sertakan referensi ilmiah yang relevan. Ya. Terus format kita penulisan skripsi adalah apa style. Format penulisan skripsi. Maksudnya apa style? Ini dia maksudnya apa style. Ketika mengutip bab 2, menurut Firmansyah buka kurung tutup kurung, ini apa style?
Kalau perguruan tinggi lain enggak, menurut PIMA ada petik 1 bawah, di bawahnya ada catatan kaki ya. Kalau standar kita ini, ya salah. Oke, lanjut. Nah, ini baru enter. Buatkan yang pertama, buatkan proposal, ya, proposal, enter. Minta AI berpikir untuk bantu kamu bikin kerangka. Tapi nanti kamu cross check dengan penelitian terdahulu. Tuh lihat. AI lama mikir, artinya dia bekerja. Usahakan AI-nya AI yang berbayar. Ya. Kalau pakai iPhone 78.000 ya. Tuh, lihat. Tuh, persaingan industri bakery di kota-kota besar semakin ketat seiring pertumbuhan UMKM. Nah, khususnya harga sering menjadi penentu. Wis Bakery di jam beroperasi. Literatur perilaku konsumen, di sisi lain persepsi, strategi harga. Nah, ini bantu kamu berpikir. Jadi kamu tinggal gonta-ganti. Bisa? Yang ini dijadikan, nanti ada di sini nih. Tuh lihat. Nyusun skripsi itu kalau kamu fokus ini. Tapi kita kalau ini sampai bab 3 doang ya. Nah nih rujukannya tuh, lihat. Ya. Ini rujukan dasarnya. Dapat, kamu sudah daftar pustakanya kan? Nah ini copy aja langsung, tapi supaya kamu nggak pusing, ini di copy dulu, pindahkan ke filenya kamu siapkan atau file kosong. Nih kamu kayak gini nih bikin skripsi, nggak bisa kamu nyuruh orang, harus pelan-pelan. Terus sediakan lagi di sini mana new word, satu yang kosong di sini sediakan kayak gini nah baru pastekan ke sini, ya. Tuh, baru ke sini kan. Kamu pindah-pindahkan, atau kamu cari skripsi orang yang sama, yang sejenis, ya. Kamu pindahkan semuanya ke sini. Tuh. Misalnya gini, yang pertama mau kita copy persaingan industri, kita bikin di sini ya. Kita copy. Klik kanan copy. Baru klik kanan di sini, paste kayak gini, keep text only. Biar sesuai dengan urutannya. Ya. Jadi dia akan sesuai formatnya. Jadi pastenya ulangin. Copy ini, mana tadi? Copy, pastekan di sini ya. Klik kanan, pilih yang ini. Ya, keep text only, baru kamu enter. Jadi dia kayak gini. Tuh. Ya harus pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat, kita kembangkan cerita ini supaya bukan AI. Persaingan industri bakery di kota besar menengah Indonesia semakin ketat. Nah, kamu cari perkembangan industri bakery di Indonesia. Kita cari sumber rujukan tuh. Whitmore, Kampung Lek. Nih, artikel tanggal 3 Juli 2024 bisa kita ambil jadi rujukan. Ya. Terus suara.com, Tunggu Pesat 2023. Ini jadi rujukan di latar belakang. Bisa kamu comot. Tuh. Ya kan? Kita lihat di sini. Ini kita ambil nih. Bisa kita ambil menurut statistik tahun 2008, 2014, anjay. Mana nih? Iklan yang menakutkan. Oke, kita copy di sini. Dan suara.com ini bisa kita jadikan landasan pustakanya. Nah, ini supaya rapi, copy, pindahkan kemana lagi? Quote yang kosongan tadi, mana yang kosongan? Nih, quote yang kosongan ini tadi. Ya, baru Ctrl V. Lanjut lagi di sini. Peningkatan tersebut, nah, tuh copy, baru di sini. Ctrl V. Kayak gini orang bikin skripsi. Nah, apalagi nih yang di bawah, oh enggak, ini iklan.
Terus lagi di Indonesia, mana di Indonesia? Mana yang di Indonesia? Oke, kita copy aja semuanya ya. Kalau mau ngopi semua, kalau nggak ini pakai ini, jangan pakai Word, jangan pakai Word. Kalau kalian pusing kayak gini, iklannya banyak, jangan pakai Word. Ini sebentar, klik kanan, copy, pakai notepad. Nih, karena notepad dia tuh nggak kemana-mana larinya. Loh, kok ini aja nih copy? Oke, cari yang lain, pusing amat hidup. Ya. Nih, bisa diambil nih. Nih, ambil yang tadi nih, grafik mana tadi nih? Kita bisa di copy nggak nih? Visit site. Oh iya nih, aku bukan Google Chrome, pantas aku nggak tapi paham. Ini nih, ini kita ambil. Copy, baru pindahkan ke sini. Ya, mana tadi? Bab 1 punya mana tadi? Bab 1 Nisa. Mana? Ini ya. Bakery cabang Pulau Banda. Jangan cerita cabang Pulau Banda dulu, yang umum dulu ya. Nih, pastekan ini. Mana gambarnya? Sudah ke paste belum? Nih. Konsumsi per kapita. Ini kalau pusing, copy pakai AI. Pastekan di chat GPT di sini, paste. Nih. Ya, di chat GPT kayak gini, buatkan narasi. Narasi untuk menambah bagian latar belakang bab 1. Tadi sudah ke copy belum? Oh ini. Tuh. Nah, ingat ketika nyusun pastikan satu chat ini. Karena dia nanti akan membaca algoritmanya itu membaca dari awal. Kita mau ngapain? Jadi dia ngikut cerita. Jangan kita new chat baru. Jadi satu skripsi itu satu cerita GPT. Nah, paham sedikit? Nah, cuman masalahnya ini harus kamu sering ngumpul di kampus. Kalau ada dosen ada apa, cari ruangan kosong sambil ngetik. Kalau kamu kewalahan, kalau di rumah tidak terkerjai. Ya, kalau di kafe kayak gini yom tiktokan tuh. Kena brain rot, pembusukan otak. Nah, lihat tuh. Jadi kan dari Badan Pusat Statistik, nah dapat lagi ininya, sumber rujukannya, pastikan kamu ke daftar pustaka. Tuh, ini bisa berkembang tuh, tren kopi. Nah ini kita ganti. Dia tetap pakai apa style, ya tuh kopi. Jadi berkembang cerita bab 1 umum. Nah, kan orang minta biasanya bab 1 tuh ada tabel, ada sumber, ya. Paste kayak gini. Tuh lihat. Terus untuk posisinya pastikan ini sama dengan yang ada di sini. Ya, caranya klik di sini ambil kuas. Ya, ambil kuas ini, terus klik di sini. Jadi dia ratanya tetap, formatnya tetap, karena format Painter ini bawaan Word untuk memastikan sesuai. Jadi nggak capek. Bisa? Paham sedikit? Hah? Nanti ada rekamannya di YouTube. Yang penting kamu nanti aku upload. Ya, kamu mau tidur nggak apa-apa. Nah ini yang kayak gini ya. Nanti cocok logikanya yang bikin skripsi kita nih, karya kita otentik bukan AI. Setelah kamu konsultasi dengan pembimbing, nanti dicoreti sama pembimbing, nih ganti gini, ini posisinya digini, diginikan. Itu tugasnya pembimbing dosen, mengkondisikan di situ. Ya. Ntar absen tadi kok enggak ada di situ ya. Aku yang absen kemarin itu salah. Nah, jadi absen ulang kamu. Nah, ini dibuat kayak gini, format Painter diginikan ya. Sementara di Steamy ini belum ada
Kayak di kampus-kampus Unmul, kampus Politeknik, Negeri Samarinda, kampus UMKT ya. Jadi dia masih nggak perlu pakai Mendeley, nggak apa-apa di kampus kita. Ya, yang penting kamu daftar pustakanya, kamu rapikan, ikuti pedoman. Dan gambar gimana pengutipan gambar, aturan mainnya, ada nggak sih Nisa gambar di sini? Nih, sumber PT Aulia, nama gambarnya tulis di sini, gambar I, ya. Berarti kita, judul gambarnya di sini. Nah, gambar I persentase konsumsi. Sumbernya dari mana? Sumbernya apa tadi? Apa tadi di sini? Ya ini nih, Baker Prince ya. Sumbernya Baker Prince tahun 2019 ya. bakerprince.co.id 2019, nggak usah pakai ww-nya deh, ini nah. Copy pastekan ke sini. Koma 2019. Kayak gini dia sumbernya. Kalau ini kan kayak gini sumbernya punya si Nisa. Tuh, PT Aulia Kosmetik Indonesia, ya kan? Nah, gambar menunjukkan bahwa, dan biasanya kalau bercerita tentang bakery tadi, mana bakery tadi? Wish Bakery Pulau Manda, karakteristik heterogen dari pelajar, pekerja, oke, memiliki sensitivitas, persepsi nilai berbeda-beda, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana harga mempengaruhi? Ya, harga efektif. Nah, sering berjamban, produsen kecantikan. Apa nih kecantikan? Bukan yang tadi ya? Ini yang punya Nisa, bukan punya si Wish Bakery. Nah, berdasarkan penelitian di atas, mana tadi Chat GPT-nya tadi? Tuh, lihat Chat GPT-nya si Wish Bakery tadi. Ini bercerita tentang strategi harga berkaitan dengan positioning ya, percep value. Jadi ini pengaruh harga terhadap keputusan pembelian harga. Jadi kamu X-nya 1, Y-nya 1 ya. Terus di sini biasanya buatkan kuesioner penelitian. Yang utama ketika ujian proposal, dari judul tadi ada kuesioner seperti ini. Nah, bikin kuesionernya pastikan dari ini sudah. Kamu gak usah capek. Ya. Ada semua kuesioner Chat GPT itu, lihat. Tuh. Ini pertanyaannya. Nanti mereka yang ngisi. Jadi kamu print, kamu sebarkan kuesioner. Ingat, kuesioner itu yang utama adalah di bawahnya paraf yang isi. Bukti autentik kuesioner itu ada paraf. Dan minimal kuesioner untuk sampel itu 30 kalau penelitian. Di latar belakang bisa berdasarkan penelitian awal bagi kuesioner. Sanggup nggak kamu meneliti awal dulu? Kalau nggak sanggup, kamu bikin latar belakang tanpa melakukan kuesioner dulu. Ya, tuh kayak gini. Tuh, apakah ini dibuat ke Google Form atau Microsoft Word? Jadikan doc. Jadi dia semuanya. Ntar aku ambil absen dulu. Mana dia absen? Oke, tuh lihat dia mikir tuh. Jadi kan, nah ini nanti ketika dosen pembimbing mana kuesionernya, ingat gunakan kata kunci. Kamu siapkan aja nanti download GPT ini, ya kan? Download Chat GPT-nya ini dah. Kamu print kuesionernya, didesain bagus-bagus. Yang penting sudah siap kuesionernya. Tuh, ya kan? Ini kita sesuaikan dengan standar kuesioner yang ada.
Contoh kuesioner ada di sini coy. Nah ini coy. Mana kuesioner coy? Di lampirannya. Absennya bikin 2 ya. Karena kemarin salah aku bikin absen kegiatan. Sebenarnya kemarin itu kegiatan khusus semestermu aja. Cuman biar semester 3 paham, ya sudah utamakan. Nih kayak gini nih, bikin kayak gini nih. Ya. Bisa kan bikin gini nih. Kalau enggak suruh siapakah yang ngerti Excel kan kawan muka siapa kasih duit atau bawa ke tukang rental. Ini data punah tolong buatkan. Nah, kuisnya gini cuman kuesioner ini harus ada di sini. Yang salahnya kuesioner Simisa kemarin pada saat ujian adalah apa? Samarinda, silakan begininya. Samarinda tanggal berapa? Bla bla bla. Ya. 2025. Nah, terus di sini tanda tangan di sininya. Yang isi kuesioner siapa? Orang yang mengisi kuesioner siapa? Responden. Ingat kuesioner ini karena kita menjamin kerahasiaan, tidak apa-apa pakai nama. Jadi ada paraf di sini sama tanggal tanda tangannya. Karena responden bisa dirahasiakan. Ya, karena untuk menjaga kualitasnya. Oke, ada yang tanya lanjut nggak? Ini bab 1 ya. Kita fokus ke bab 2 lagi sekarang. Mau sampai bab berapa dulu? Sampai bab 3 aja ya, karena proposal sampai bab 3. Sambil jalan aja absen ya. Nih, kita lihat. Nah, lanjut. Untuk bikin bab 3, mana tadi? Bab 2, save dulu. Mana bab 2 tadi punya Nisa? Ini kita tutup kopernya, daftar isinya ikutin. Nanti di sini ada lembar halaman pengesahan ya. Nih ikutin nih, daftar pustaka, daftar tabel ini ikutin aja, jangan berganti-ganti. Nah, sekarang ke bab 2. Oke, sebentar, aku tutup. Tutup bab 1-nya. Ini kalau kita pakai AI, mana lagi bab 1 di sini? Buatkan bab 2 yang terdiri dari apa? Tekan shift enter, apa isinya, mana tadi daftar isinya. Ingat, di kampus kita sini yang ada bukan landasan teori, kita kajian teori, definisi konsesional, kerangka pikir dan hipotesis. Copy, Ctrl V. Ya. Kajian teori, baru kita enter. Dia nanti ngasih referensi yang valid itu sudah baca apa? Gaya berpikir kita. Makanya nggak perlu lagi kita berikan referensi yang valid ya. Tuh, langsung lihat tuh. Strateginya nanti tinggal kamu tambahin. Misalnya konsep harga, kamu tambah nanti dari skripsi orang, konsep pengertian harga, ya kan? Ambil lagi dari skripsi orang, masukkan. Strateginya ada di sini ya. Konsep keputusan pembelian apa, hubungan harga apa, ya kan? Definisi konsepsional apa. Ini secara umum begini. Tapi bab 2 si Nisa, kita buka bab 2-nya Nisa. Yang pertama, kajian teori yang pertama bab 2 manajemen menurut Firmansyah 2018 halaman 4. Kamu bisa juga ngambil di sini. Menurut Effendi 2014. Nah, biasanya ini salah ini, harusnya 3 orang ahli baru kesimpulkan. Ya. Nah, ini menurut Anissa nama belakangnya Nur Janah, dia angkatan 2000 berapa ini? Angkatan 2021. Nah, manajemen merupakan lagi nih, kamu copy. Ya. Kamu bikin kesimpulan, kalau otakmu beleng-beleng pakai lagi AI. Ya. Kayak gini ya. Nah. Ya kan? Baru di sini. Mana tadi?
Sini sudah promnya. Buatkan kesimpulan dari pengertian di atas. Dah. Bantu lagi mikir. Tuh, berdasarkan 3 pengertian tersebut bahwa manajemen suatu proses seni mengelola sumber daya, ya. Manajemen tidak hanya berfokus pada aspek bla 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 bla. Ini sudah. Tuh, langsung kamu copy, jadikan pengertianmu. Gitu. Karena bab 2 itu landasan teori, ambil 3 arti baru simpulkan. Nah, biar otakmu tidak pusing, simpulkannya ambil pakai AI. Pokoknya kita totalitas kita maksimalkan AI. Ya. Tapi nanti pada akhirnya kamu sendiri yang rapikan, kalau kayaknya kurang pas, aku edit, aku rapikan kayak gitu nanti pada akhirnya. Karena AI ini algoritma kita yang minta. Ya. Tuh. Jadi sudah tinggal ambil kuas, format Painter, klik di sini. Biar sama kan. Terus dalam mengelola sumber daya. Ini maksudnya apa nih yang tanda gini kan? Hapus. Tuh, hapus. Ya kan? Nah, baru pengertian lagi pemasaran. Kayak gitu. Tapi ingat, segala sesuatu yang berbahasa asing harus dimiringkan. Semua berbahasa asing. Menurut Daryanto, dari definisi di atas disimpulkan bahwa, ya kan, terus ada lagi manajemen pemasaran. Jadi, kalau untuk judul skripsi ini, pertanyaannya ada apa? Teori apa aja untuk judul skripsimu? Itu kamu bingung. Kalau kamu tidak ambil dari skripsi orang. Sekarang, untuk bangun bab 2, mulai mikir kalau ini makanya kalau orang sudah mau berak itu pasti ke WC. Kayak gini kalau disusun skripsi. Kalau sudah mau mengerjakan skripsi, betul-betul mikir. Kalau kemarin aku ngajar mana ada kamu mikir. Tutup mata aja juga sini nilai, yang penting cantik orangnya. Ini. Nah, lanjut dulu. Nah, terus marketing teknik apa? Nanti ada pertanyaan tentang indikator-indikatornya. Ya. Di sini ada indikator. Mana? Oke, mana di sini kita lanjut bab 2-nya. Nah, ini. Ada 4 ukuran yang mencirikan harga. Yang pertama keterjangkauan, yang kedua kesesuaian, yang ketiga harga dengan manfaat, harga sesuai. Ya. Inilah yang namanya indikator kuesioner. Jadi bikin kuesioner itu indikatornya dari bab 2. Kamu menunjukkan indikatornya dari mana? Dari Armstrong, Pak, apa aja ini? Tuh. Ya. Jadi sebenarnya kuesioner itu bikin pernyataan yang ada di sini tadi. Mana tadi? Kuesionernya, Bos. Google tadi ya. Ini dia. Oke, 1 2 3. Bikin kuesioner ini saya merasa harga terjangkau bagi saya. Nah, pembimbing minta tolong kuesioner sesuai dengan indikator yang kamu pilih, yang ada di bab 2 kamu. Jadi bikin kuesionernya bukan dari AI. Ya, sudah kita perintahkan AI bikin kuesioner dari indikator ini. Ini kita copy. Nah, jadi kamu bikin pertanyaannya mau nggak mau nyicil. Copy dulu, pindahkan kemana nih notepadnya sudah. Ctrl A, Ctrl P. Ininya hapus. Kemudian ininya dihapus, ininya dihapus. Baru ini kita copy. Ini kita kasih AI lagi perintah. AI otaknya lebih canggih daripada dosen pembimbing. Oke. Nih, Ctrl P. Ya, baru kita kasih prompt. Turun ke bawah apa? Tekan Shift Enter. Iya kah? Tekan Enter, tekan Shift. Buatkan pernyataan. Ya, buatkan pernyataan apa? Buatkan indikator harga di atas menjadi pernyataan kuesioner. Enter.
skala lingkat 1 sampai 5 sangat. Nah ini dia, ini pernyataannya, ya kan? Saya sangat tidak setuju, saya merasa pokoknya yang ini sampai jawaban 1, 2, 3, 4. Nanti setelah kamu ujian proposal, nanti kita bikin lagi pelatihan analisis statistiknya. Yang penting kamu fokus ke proposal dulu bab 1 sampai bab 3 supaya cepat selesai. Karena habis ini banyak drama lagi yang harus kita lalui. Ya, semakin kamu tua semakin banyak cerita hidup. Nah ini jadi isinya terserah kamu mau ambil comot satu dirinya apakah ya. Ternyata di sini keterjangkauan harga ada 3 pernyataan, kesesuaian harga ada 3 pertanyaan, manfaat ada 3 pernyataan. Ini di sini nanti pakai skala. Nyebarkan kuesioner bisa pakai Google Form juga, ya bisa juga. Ini juga bisa, tinggal kita masukkan ke Google Form, ya. Tapi tidak sempat kalau sekarang dibahas. Nanti kamu otakmu tidak sanggup. Biasanya 40 menit aja konsennya. Oke, lanjut. Fotokan anak dari situ sini, biar jadi bukti aku bikin pengabdian. Pakai HP yang aja, Xiaomi. Kamu aja. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nggak usah acting, nakal aja. Nah, di bab 2 itu kita lanjut di sini. Di bab 2 tadi ada indikator tempat. Nah, ini jadi indikator pertanyaan juga kan? Indikator promosi, apalagi di sini lagi minat beli, kita lihat. Selanjutnya setelah cerita ada lagi istilahnya definisi konsepsional. Definisi konsepsional itu adalah di antara teori tadi yang mana pengertian yang paling mendekati tempat kamu meneliti. Karena harga berbeda-beda. Nah, yang paling mendekati apa? Di sini lihat. Ternyata minat beli ngambil dari Kotler dengan Keller, ya. Terus marketing mix dari Armstrong. Jadi tadi definisi menurut para ahli yang mana yang paling kamu yakini, ya kan? Mendekati penelitianmu. Paham maksudnya? Atau ambil salah satu dijadikan definisi yang mendekati penelitianmu. Intinya di situ. Oke. Nanti kamu ambil tuh, lihat. Dapat ditarik kesimpulan, tidak dapat dipisahkan. Terus ada lagi istilah kerangka pikir. Sudah sampai belum bikin kerangka pikir bab 2? Beluman semua? Sudah semua belum? Kira-kira kapan kamu mulai berpikir nyusun? Cari waktu ya. Kayak aku jadi hancur badanku ini gara-gara jadi kaprodi di Poltek. Baru jadi P3K 4 bulan langsung jadi kaprodi. Ujung-ujungnya yang diurus ratusan mahasiswa. Apa enggak geleng-geleng aku? Hancur. Sampai malam pun mereka bimbingan di rumahku. Itu. Gitulah resiko jadi pengajar. Ya. Oke, kerangka pikir itu kayak gini nih, kerangka pikir. Ini kerangka pikir ya. Nah, kerangka pikir salahnya orang, ingat, kalau kamu manajemen keuangan sebetulnya kayak gini. Kan S1, S2 di sini. Kalau manajemen keuangan harus kotak kayak gini. Ingat. Kalau manajemen keuangan, ya. Kalau yang manajemen kuesioner yang pakai apa? Yang pakai kuesioner didikan dinamis. Kenapa orang itu menceritakan sesuatu yang pasti, sementara kuesioner itu pendapatan. Jadi kalau yang kuesioner kayak gitu benarnya. Ya, misalnya kalau kita bicara hubungan, kayak ini. Ini terhadap ini terhadap ini jadi hipotesis 1, ini hipotesis 2, terus ini dikasih ini. Nah, baru di sini ini jadi hipotesis 3. Kerangka pikir ini kalau dibuat bagus-bagus pas setelah di GPT, kalau buatkan narasinya, hipotesisnya. GPT langsung buatkan. Bayangkan GPT seanjay itu. Iya. Aku juga kalau kemarin S3 aku zaman GPT mungkin nggak stres aku.
fokus saja aku cari duit bayar kuliah. Nah ini dia kayak gini, ya kita pakai yang ini aja, jangan yang model-model kayak gitu, pakai yang sampai yang ini aja, yang ini aja nah yang ini aja, ya. Karena ini standar internasional, kalau kayak gini kurang. Nah, kalau yang manajemen keuangan, yang kayak gini, ya. Paham? Tuh, hipotesis, lihat, ini hipotesisnya. Setelah kakak pikir adalah hipotesis. Coba aku print screen ini. Mana tadi? Ini ku print screen. Mana print screen di sini print screen. Terus kita pilih di sini rectangle. Nah, copy, pindahkan di AI. Buatkan hipotesis penelitian. Tuh lihat. Mikir nggak AI-nya? Gambarnya tuh gambarnya. Nih AI kenapa mikir gini? Karena nggak sesuai dengan yang di atas tadi. Makanya dia tuh lihat. Nih kan? Tuh lihat. Hipotesisnya diduga, yang kedua diduga. Tuh pakai minat bakery lagi diambilnya ya. Padahal tadi apa hubungannya? Katanya tadi ini marketing make. Padahal harga terhadap apa ya? Jadi tapi tetap bikinkannya tuh. Ada 5 hipotesisnya tuh. H1, H2, H3, H4, H5. Dan di sini tuh lihat. Ada kayak gini. Nah, makanya yang ini kalian copy paste. Bisa? Bab 2 sudah selesai nih. Bab 3 lagi terakhir. Tuh kayak gini dia hipotesisnya. Kamu buat kayak gini juga. Jadi tugasmu template punya kakak tingkat, enggak usah jauh-jauh, fokus template yang ada aja. Ya. Sebenarnya ada template yang jadi satu. Cuma ini dulu dipisah dulu. Oke, lanjut bab 3. Itu paduan suara, itu gitu. Katanya paduan suara. Oh, nari. Siapa pilih A? Bisanya minta jadi yang angkat. Kalau orang Dayak memang kayak gitu. Kalau dulu kakekku di dulu sana ada orang Dayak perantauan datang minta jadi anak angkat. Tradisi Dayak kayak gitu. Cuma Buddha jadi anak angkat. Kacau. Fokus ya. Nah, waktu dan tempat penelitian ini yang kalian pikirkan ya. Waktu kamu tulis kira-kira kamu mulai menyusun proposal bulan apa? Besok. Nah, nanti kamu tulis ini waktunya seperti ini, tempatnya di mana, ya. Terus populasinya apa? Ingat, populasinya apa? Kalau bakery Kota Samarinda, masyarakat Kota Samarinda tidak diketahui berapa jumlah masyarakatnya. Ya, ada nanti teknik pengambilan sampelnya. Ya, sampelnya pakai apa? Ini dia. Berdasarkan informasi jumlah populasi tidak diketahui banyaknya, maka untuk menentukan sampel menggunakan metode Hare et al. Hare et al ini ada seorang peneliti yang jumlah sampelnya apa tuh? Jumlah indikator pertanyaan dikali 6 segitu responden. Indikator pertanyaan maksudnya apa? Ini loh indikator pertanyaan tadi. Mana tadi bosku kuesionernya? Nih pertanyaan 1 sampai berapa nih pertanyaannya? Ini ada 6. Ya. Terus ini ada 6, 12. Terus ini ada 12. Berarti 12 dikali 5 sampai 10. Berarti 12 dikali 10 120 responden. Kayak gitu. Jadi setiap kuesionermu dikali ini. Jadi kamu menyebarkan kuesioner harus dapat respondennya 144. Paham? Paham enggak? Lanjut lagi, dikit lagi, terakhir lagi nih tamatan kita. Definisi operasional. Nih, definisi operasional adalah si indikatornya tadi tuh. Poin produk apa, diwakilkan apa, ya kan? Nih kayak ini ku copy ya. Nah, copy baru pastekan ke Excel dulu. Kalau yang tabel gini dipastekan ke Excel dulu biar enak. Buka Microsoft Excel. Baru kita kontrol P. Baru ini kita copy. Baru kita pastekan ke AI. Nah, baru kita kontrol A, delete. Buatkan kuesioner
dari tabel definisi operasional. Enter. Biar dia mikir tuh. Kenapa pakai Excel panjang kayak gini? Bisa nggak ChatGPT-nya bacanya? Mana tadi? Tuh. Kita nggak bisa baca, dia bisa baca cuy. Tuh. Nah ini questionnaire fix yang jadi. Yang kebetulan sebenarnya yang harus kita sebarkan. Karena benar-benar sudah terkonsep di definisi operasional. Tuh. Kalau yang variabelnya ini nanti dibuatkan questionnaire-nya, ya. Kayak gitu. Rincian datanya apa? Gampang kamu ikutin aja ini ya. Data apa? Teknik pengumpulan datanya ini ikutin aja, samakan aja. Questionnaire-nya samakan aja, ya. Cuman yang berkaitan dengan kosmetik jangan sampai masuk di tempatmu. Sementara kamu bakery, ya. Ikutin aja. Nah, analisis datanya ini copy paste semuanya, ikutin aja. Tapi di sini yang uji hipotesis, kamu ganti. Mana uji hipotesis di sini? Ini yang kamu ganti, jangan harus sama, sesuaikan. Ya, sesuaikan dengan punyamu. Sampai di sini paham, dapat logikanya. Jadi bab 3 ini aja kamu salin ulang. Kalau nanti cari aku konsultasi bisa sama aku. Ya. Kenapa aku udah jadi dosen pembimbing fokus? Biar semuanya bisa konsultasi bebas sama aku. Terus aku kewalahan juga bimbing. Di Poltek itu ada sekitar 20-an yang aku bimbing. Ya. Jadi untuk sementara kalau konsul Pak boleh konsul enggak atau waktu kita. Tapi kalau mau cari waktu aja rame-rame. Ya, kapan di kampus rame-rame kita kumpul buka laptop sama-sama. Nah, kalau enggak kamu udah selesai skripsimu. Ya, ada yang tanyakan enggak? Ada enggak? Ini share ya. Nah, ini software statistiknya juga jangan ini penting sama kamu skripsi harus ada. Cara installnya juga banyak di YouTube. Ini kita share Google Drive, nanti kamu download sendiri, ambil sendiri. Kita copy, mana WA tadi? Mana tadi di sini? Oh ini ya? Ini fotonya ya? Oke, ada yang tanyakan enggak? Kamu udah tahan lagi kalau sampaikan lanjut. Ya. Ingat penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mana sih? Oke, mana daftar apa tadi? Daftar pustaka ikuti model ini ya. Karena Stini dia tidak pakai Mendeley. Jadi masih aman Stini. Tuh, masih start nih koma 2012 koma ya. Kayak gini aja. Jadi kamu edit sendiri. Tinggal copy yang dari AI ChatGPT atau switch orang. Tapi hari ini kita fokus pakai AI itu biar otakmu enak, encer. Enggak ada lagi yang tanyakan. Apa? Jumlah responden itu harus ditentukan pakai rumus, pakai hitung-hitungan. Kayak tadi ada responden itu ada pakai ngambil ngadopsi dari teorinya Lewis Howe, ada Hai et al, ada Sugiono. Jadi mengikuti aturan itu. Kalau enggak boleh. Ya. Jadi kita ikut aturan, ada teorinya untuk menentukan sampel responden. Terus kalau respondenmu di bawah 30 alat analisis kamu nggak boleh pakai SPSS, pakai PPS alat analisis ya. Itu. Hah?
jadi software. Oke, kita lanjut motion klinik. Nah, diskusi. Oke, ada tanyakan, ada itu dulu dalam ini. Ya. Nanti kita atur aja kalau kalian memang keteteran, kewalahan, sediakan waktu. Nanti kita atur. Ya. Nanti sama Pak Bejo ini. Oke, itu aja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link YouTube-nya ya ntar aku stop dulu. Nah 50 menit, biasanya 40 menit sudah nggak tahan.